Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Wisnutri Astuti dan saya Suci Kurniawati akan menjelaskan sedikit materi tentang krisis Crimea. Semoga video ini bisa memberikan penjelasan yang jelas dan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pertama adalah latar belakang krisis Crimea. Crimea adalah semenanjung strategis yang secara hukum merupakan bagian dari Ukraina, tetapi memiliki hubungan sejarah dengan etnis yang kuat dengan Rusia. Wilayah ini pernah dikuasai Rusia hingga 1954, ketika Uni Soviet menyerahkannya kepada Ukraina. Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, Crimea menjadi bagian Ukraina, tetapi ketegangan terus ada. Pada 2014, setelah Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych digulingkan, Rusia mengkhawatirkan kepentingannya di Crimea dan Ukraina. Rusia kemudian menginvasi Crimea dan mengadakan referendum yang dianggap ilegal oleh dunia internasional, dengan hasil mayoritas memilih bergabung dengan Rusia. Rusia menganeksasi Crimea pada Maret 2014 meskipun mendapat ancaman global. Selanjutnya, ada perkembangan krisis Crimea yang berlangsung sejak aneksasi Rusia pada 2014 memanas setelah peledakan jembatan Crimea pada Oktober 2022 yang menjadi simbol penting bagi Rusia. Serangan ini menunjukkan peningkatan kemampuan militer Ukraina, memicu kemarahan Rusia, dan memperburuk ketegangan militer. Opini publik di Rusia pun berubah dengan dukungan meningkat terhadap pemerintah. Konflik ini juga merusak infrastruktur Ukraina, termasuk menghancurkan sekitar 30% sistem energinya. Lingkup krisis Crimea. Krisis Crimea yang terjadi pada tahun 2014 merupakan konflik geopolitik yang melibatkan Rusia dan Ukraina. Penyebab utamanya adalah penolakan Presiden Ukraina untuk menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa yang memicu protes besar-besaran dan akhirnya penggulingannya. Dampaknya termasuk sanksi internasional terhadap Rusia dan peningkatan ketegangan global. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu ada dua. Yang pertama, kesadaran global, yaitu meningkatkan perhatian internasional terhadap agresi Rusia, mendorong solidaritas di antara negara-negara barat. Dan dampak positif yang kedua yaitu ada penguat identitas nasional Ukraina, yaitu memperkuat rasa kebangsaan di kalangan masyarakat Ukraina yang pro-Uni Eropa. Dan selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, dampak negatifnya itu ada ketegangan geopolitik, yaitu memicu isolasi Rusia secara politik dan ekonomi, serta sanksi dari negara-negara barat. Yang kedua, ada korban jiwa dan pengungsi. Konflik bersenjata mengakibatkan banyak korban jiwa dan pengungsi di Ukraina. Terima kasih. Demikianlah video yang telah kami sajikan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.